Salam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, di mana kita akan merenungkan firman yang menjadi evangelium yang akan dikhotbahkan di minggu yang akan datang ini, yakni tanggal 18 Juni tahun 2023. Sebelum kita mulai, saya mohon kembali agar saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, mau mengajak teman-teman kita untuk mensubscribe dan like-nya, memberikan komentar dan membagikan video ini kepada orang lain sebagai kerjasama kita untuk memberitakan Injil. Pengembangan kerajaan Yesus di dunia ini akan semakin jelas. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara dan memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam menyambut firman yang akan kita renungkan kali ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dalam almanak gereja kita, yakni dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan dari sana kita akan menyimak apa kehendak Tuhan untuk kita lakukan, kita hidupi pada zaman sekarang ini. Yang berbahagia tentu saja adalah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, juga pimpinan gereja kita memberikan bingkai tema untuk perikop ini, yakni setia melakukan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan.
Tentu saja kita harus memahami apa artinya setia itu. Artinya secara kamus adalah patuh dan tidak belok kiri belok kanan dalam menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya, kepada seseorang yang diminta setia. Dan apapun yang terjadi padanya, dia tetap menjunjung tinggi siapa yang memberikan perintah kepadanya dan melakukannya dengan konsisten, tidak terengah-engah. Jadi firman yang disampaikan Tuhan bukan hanya firman untuk didengar, tetapi harus dilakukan. Karena sebagaimana dikatakan dalam Perjanjian Baru, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Kalau kamu hanya mendengar saja, itu berarti membohongi dirimu sendiri. Kita dituntut Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, setia sampai mati. Seperti nyanyi kita itu, setia, setialah, setia sampai mati. Itu yang kita lakukan karena apa? Tidak sia-sia kita setia melakukan firman Tuhan. Hanya orang ateis, religius yang mengatakan sia-sia melakukan firman Tuhan. Karena mereka tidak memahami apa itu lagi firman Tuhan. Padahal tanpa mereka sadari sebenarnya mereka hidup di dalam firman Tuhan. Tapi dosa mereka, walaupun mereka berada di sana, mereka menyangkal bahwa mereka mengikut Tuhan. Tuhan itu Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, Jehovah Elohim yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, dan yang terus bersama kita, menuntun kita dalam hidup ini melalui Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita mencoba memahami apa yang dikatakan dalam Keluaran 9 ayat 1 sampai 8. Dan memang harus dilanjutkan kepada seluruh perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. 3 bulan sudah bangsa Israel keluar dari Mesir, mulai dari Paskah, pelepasan mereka, dan mereka dituntun Tuhan, dikawal oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Mereka terbebas dari penangkapan kembali orang Mesir sewaktu mereka berada di pinggir Laut Teberau. Tetapi atas perintah Tuhan, Musa membentangkan tongkatnya sehingga air terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan keliling dan mereka lolos dari penangkapan tentara Mesir. Bahkan Tuhan membuat pembatas antara bangsa Israel dan tentara Mesir berupa embun dan api, yang kalau ke sebelah orang Mesir adalah gelap dan ke sebelah orang Israel terang dan sejuk. Lalu Tuhan menenggelamkan orang Mesir di laut itu setelah bangsa Israel tiba di seberang. Dan penggalian-penggalian sekarang ini mengatakan memang benar peristiwa itu terjadi karena mereka menemukan sisa-sisa kereta perang di bagian lautan terusan Suez atau Laut Tengah atau Laut Taberau, tempat penyeberangan itu. Dan katanya ada dari sana memang Raja Mesir yang tenggelam diangkut ke Mesir dan dimumi, dibikin di piramide, dan mayatnya masih ditemukan. Dan para meneliti menemukan ada air garam
atau yang asin di paru-paru Firaun itu. Dan itu tandanya bahwa Firaun itu tenggelam di Laut Tabrau sewaktu mengejar bangsa Israel. Lolos dari kejaran bangsa Israel, mereka melewati banyak tempat-tempat di mana kesetiaan mereka diuji. Ada di Mara, ada di Elim, sampai Rafidim. Dan setelah 3 bulan, tibalah kepada tujuan pertama bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, yakni beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran 3, tentu saja Musa memberikan alasan kepada Firaun mengapa dia meminta agar bangsanya diizinkan keluar dari Mesir adalah untuk melakukan ibadah kepada Tuhan yang mereka sembah di Gunung Sinai. Memang Gunung Sinai ini sekarang persoalan di mana letaknya. Tapi yang kita tahu sekarang ada Jazirah Sinai yang termasuk sekarang setelah dikembalikan oleh orang Israel menjadi daerah kekuasaan negara Mesir. Tetapi ada juga orang Arabia yang mengklaim bahwa Gunung Sinai itu ada di bagian negara mereka. Begitulah. Itu bisa dimaklumi kalau ada suatu kelompok yang mau sentralisasi semua kegiatan yang diceritakan dalam kitab sucinya baru ada dikatakan di sana, ya. Sama seperti kalau kita pergi ke Yerusalem sekarang, ada 2 kan kuburan Tuhan Yesus. Yakni satu yang dibangun oleh Ratu Helena, ya, sebagai peringatan kepada kematian Tuhan Yesus. Tetapi setelah Jenderal Gordon dari Inggris datang ke Palestina dan dilihatnya ada gunung yang berupa tengkorak lubangnya, baru dikatakan inilah Bukit Tengkorak itu yang Golgota katanya. Dan kebetulan ada di atasnya kuburan-kuburan juga. Dan ada satu kuburan yang istimewa di sana dan mereka katakan inilah kuburan Tuhan Yesus yang asli katanya. Kalau yang di sana adalah kuburan dalam rangka peringatan katanya, ya. Banyak orang yang bingung ya pergi ke ziarah ke Yerusalem waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah semakin mengerti mengapa ada 2 tempat itu. Seolah-olah satu untuk Protestan, satu untuk Katolik. Sebenarnya enggak. Saudara-saudaraku yang terkasih, Gunung Sinai itu memang tinggi. Sekarang peziarah naik ke sana, ya, dari bawah, dari satu biara yang ada di bawah, biara Maria itu salah satu. Naik banyak unta, baru tiba di kakinya, dan turun dari unta atau berjalan kaki bisa kira beberapa kilometer, karena panasnya harus malam hari, dan baru naiklah ke puncak bukit itu. Saya sudah melakukannya, hanya dengan dengan batu setapak naik ke atas. Kita tidak lihat karena gelap kiri kanan. Kalau kita lihat kita sebenarnya cemas juga naik ke atas. Tetapi karena orang berderet terus naik ke atas, ya terus terang orang tidak tergelincir, ya. Dan di atas, di puncak itu sangat dingin sekali tengah malam. Ada -2 derajat kadang-kadang. Gunung Sinai itu, kalau itu tempat ziarah sekarang nggak adalah Gunung Sinai yang benar, dan memang di bawahnya ada dataran luas. Dan orang yang ziarah sekarang hanya menunggu terbitnya matahari dari sana dan bersorak-sorak di sana. Kalau sudah terbit matahari memuji Tuhan, ya. Di Gunung Sinai itu ada semacam batu, timbunan batu altar mempersembahkan kurban, dan ada rumah ibadah kecil orang Kristen. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Musa bisa naik ke sana. Tidak terlalu sulit baginya itu. Dan Musa naik turun di sana.
Di sanalah Musa melihat api menyala tanpa terbakar ranting-ranting pohon. Dan Tuhan memanggil kembali agar Musa datang menghadap Tuhan, lalu menyampaikan firman Tuhan. Orang Israel dikatakan berkumpul di dataran di kaki gunung itu. Dan Tuhan mau memperbaharui janjinya, sehingga disampaikanlah ini pendahuluan daripada firman-firman yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita baca itu sampai Keluaran 20 atau keluaran sampai akhir kitab Keluaran lah isi janji Tuhan itu. Karena di sana ada janji berkat dan janji kutuk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang mau disampaikan oleh itu sebagai pendahuluan penyampaian firman dan perjanjiannya, inilah yang harus diperhatikan oleh orang Israel kalau mau mereka menjadi bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga menyampaikan firman-Nya dan ada janji-janjinya, dan kita harus patuhi itu dengan setia apabila kita mau menjadi bangsa yang istimewa, imamat yang rajani seperti dikatakan dalam kitab Petrus, dan menjadi bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kamu sendiri telah melihat semua yang dilakukan Tuhan, katanya. Masih banyak di antara orang itu setelah 3 bulan dari Mesir menjadi saksi mata pengalaman mereka, sehingga mereka sebenarnya sangat mudah diyakinkan bahwa Tuhan itu sungguh maha kuasa dan tidak layak bagi mereka, tidak pantas mereka segera murtad dari Tuhan kalau ada sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Kesalahan orang Israel di padang gurun itu adalah membanding-bandingkan kehidupan mereka di Mesir dan juga di padang gurun. Kalau memang suatu bangsa selalu membanding-bandingkan yang enak dahulu kala dengan masa sekarang, masa perjuangan, orang selalu mau mengatakan kurang ajar itu yang bawa kami ke tempat penderitaan ini, katanya. Mungkin orang melempem tidak mau berjuang, ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangga orang Indonesia dari penindasan Belanda kita dibebaskan dan kita menuju kehidupan yang lebih baik sekarang ini. Jadi bukan memerosotkan kehidupan kita sebagaimana direncanakan oleh para penjajah itu dahulu kala. Kita berjuang sekarang. Orang Israel pun dalam rangka menemukan atau mewujudkan 2 cita-cita Tuhan, yakni beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan mau menganugerahkan suatu tanah air yang menetap bagi mereka, yakni tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka harus berjuang dan tidak mengingat-ingat enak-enaknya makanan di daerah perbudakan di Mesir. Karena apa? Lebih enak menjadi bangsa yang merdeka daripada bangsa yang diperbudak, walaupun sewaktu mengalami perbudakan itu enak-enak dimakan, semua tersedia dan lain-lain. Jadi lebih enak menjadi bangsa yang merdeka, beribadah merdeka, walaupun dengan penuh penderitaan, dibanding dengan bangsa yang dijajah tapi enak-enak dimakan. Makanya seluruh suku Indonesia jangan ada lagi yang merasa terjajah, karena mereka sudah merdeka. Kita yang hampir lebih dari 500-an suku ini harus betul-betul memahami bahwa kita sudah merdeka. Walaupun memang masih ada perjuangan untuk mencapai, meraih enaknya kehidupan seperti di Jawa dan Majapahit misalnya, ya. Mungkin banyak orang yang enak hidup di masa penjajahan Belanda, yakni orang-orang yang diangkat-angkat oleh Belanda menjadi kaki tangan mereka, apa itu. Tapi itu bukan kriteria kebenaran hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Musa menyampaikan firman Tuhan itu. Dan isinya mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Tuhan menyertai bangsa itu. Tapi sekarang dinyatakan bahwa bangsa itu mau menjadi atau mau dijadikan sebagai bangsa kesayangan Tuhan sendiri. Dan itu berarti Tuhan agak merdikkanlah itu, agak lebih memperhatikan bangsanya ini dibandingkan bangsa-bangsa lain. Hanya di zaman sekarang Tuhan Yesus tidak mau merdikkan kan, tidak mau memanjakan suatu bangsa, tetapi meminta seluruh bangsa menjadi bangsanya, menjadi kesayangannya. Itu yang di dalam Tuhan Yesus. Kalau menurut hukum Musa dan bangsa Israel, masih Tuhan itu seolah-olah menutup mata kepada bangsa-bangsa lain hanya demi bangsa Israel katanya. Hebat itu Israel memang. Tapi tujuan Tuhan agak berpihak kepada bangsa Israel ini, agak lebih peduli kepada bangsa Israel ini, karena Tuhan mau memberikan berkat-Nya kepada seluruh bangsa-bangsa melalui berkat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Menjadi milik kesayangan itu berarti Tuhan menyertai mereka seperti penyertaan Tuhan dari Mesir sampai ke Sinai. Tuhan juga memelihara mereka, ya, dipelihara walaupun sangat sulit kehidupan mereka. Kalau setia, ya diberikan kehidupan, dan kalau tidak setia dibasmi dan melawan Tuhan, kan begitu. Kemudian sebagai bangsa yang kesayangan Tuhan memang dihajar mereka. Tujuannya mendidik bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu. Dan sebagai bangsa kesayangannya ada suatu tanah air yang dijanjikan. Itu tanah Kanaan. Kita sebagai bangsa yang disayangi oleh Tuhan, sebagai bangsa kesayangan di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita dijanjikan surga. Ya, tidak ada kumpulan atau kaum beragama lain yang begitu tegas pemihakan Tuhan kepada orang yang ditebusnya, orang yang dipihakinya, orang yang menjadi bangsa kesayangannya. Justru tempat di surga disediakan bagi mereka semua. Karena banyak tempat di rumah Bapa, makanya aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu, kata Tuhan Yesus, kan kayak gitu. Jadi tentu saja sebagai bangsa kesayangan Tuhan harus ada tanggung jawab. Tidak hanya makan free, yakni menjadi bangsa yang kudus, ya, dan kerajaan imam. Jadi memang bangsa Israel sekarang sudah republik, bukan kerajaan imam. Karena keimaman bangsa Israel sampai sekarang belum bisa ditegakkan, karena tidak patuh kepada Tuhan Yesus Kristus, itu menurut saya. Tapi sebagai bangsa yang kudus, yang dikhususkan, masih tetap berlaku sampai sekarang. Israel itu sebagai bangsa yang dikhususkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka dianugerahi kepintaran, kekayaan, tekad yang luar biasa untuk menemukan ilmu-ilmu yang baru, teknologi-teknologi yang baru dari sejak dulu itu. Bukan saja dari sejak sekarang, tetapi terus mereka memodernisasi semua, di semua bidang. Ya, bukan hanya di persenjataan, tapi sayang banyak bangsa-bangsa yang cemburu terhadap mereka dan membenci mereka, bahkan mengklaim bahwa bangsa Israel menempati tanah yang bukan tanah mereka. Bangsa-bangsa lain belum mengakui bahwa tanah itu adalah pemberian Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, penghuni negeri itu memang sudah habis semuanya.
Apa yang disebut bangsa-bangsa yang ada sekarang itu keturunan bukan dari bangsa-bangsa dahulu kala itu. Hanya bangsa Israel ini yang betul-betul bisa setia sebagai keturunan Yakub, bangsa pilihan Tuhan. Kalau yang lain-lainnya nggak ada lagi itu. Sehingga banyak pertikaian karena saling mengakui tidak ada. Tuhan yang punya bumi, sehingga kepada bangsa Israel diberi hak untuk mengelola seluruh bumi dengan sebaik-baiknya. Ya. Tuhan punya segala bangsa. Sehingga bangsa Israel sebenarnya tidak terhambat menjadi berkat bagi segala bangsa-bangsa itu. Banyak bangsa yang tidak mendapat berkat oleh karena kehadiran Israel sekarang, karena bangsa itu tidak mau bergaul dengan Israel. Dulu pun begitu. Kalau ada bangsa yang melawan Israel, ya tidak dapat berkat mereka. Tetapi kalau ada bangsa yang kerjasama dengan Israel, selalu mendapat berkat mereka. Itu yang luar biasa dalam sejarah bangsa Israel lebih dari 5.000 tahun kan. Jadi firman itu disampaikan Musa sehingga bangsa Israel mengatakan, kami sungguh-sungguh akan mematuhinya. Setia kepada Tuhan. Tapi sayang sekali sewaktu Musa di puncak bukit menerima hukum Taurat dan Harun bersama bangsa Israel di dataran di bawah kaki gunung itu, mereka mengatakan, kita tidak tahu lagi kita di mana itu Musa. Sekarang Harun bikinlah patung dewa kita katanya, agar ada Tuhan kita sembah katanya. Sehingga ada patung anak lembu yang mereka keliling-kelilingi menari-nari di sana. Sehingga Musa harus turun dari puncak gunung Sinai dan kesal melihat bangsa Israel yang loh firman dari 10 hukum Taurat itu yang dibawanya, yang ditulis Tuhan sendiri, akhirnya dilemparkan. Nah itu memang kalau dikuasai emosi, harta berharga yang diberikan Tuhan menjadi terbuang kan. Tapi untunglah Tuhan menyuruh Musa lagi menulis kembali loh yang dipecahkan itu, agar tidak ada batu yang didewakan. Memang rencana Tuhan itu tidak perlu ada batu yang didewakan. Ya, semua buatan manusia tidak boleh didewakan. Tetapi kalau ada loh batu itu yang dibawa Musa, yang ditulis Tuhan langsung dari dengan tangannya di Bukit Sinai, pasti zaman sekarang itu gila-gilaan mau menguasainya itu, mau memilikinya. Gila manusia kan, Tuhan menghindari itu. Sehingga apa yang terjadi masa dahulu demikian masa selatan manusia sekarang lah itu ya. Tapi dalam loh batu itu adalah perjanjian, janji Tuhan. Dari hukum pertama sampai hukum 10 itulah janji Tuhan, dan diterangkan begitu panjang lebar dalam pasal-pasal berikutnya. Sehingga diakhiri dengan baca di Deuteronomi juga dengan berkat kutuk dan berkat. Jadi ada janji kutuk kepada yang melanggar dan ada janji berkat kepada yang setia. Luar biasa itu janji berkat bagi orang yang setia. Dan sangat mengerikan juga kutuk bagi orang yang tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi setelah Musa turun dari Gunung Sinai kan, kita tahu mereka yang melanggar firman Tuhan, yang tidak memihak kepada Musa dan tidak mau bertobat, mereka semua dihukum mati. Mengerikan itu. Mudah-mudahanlah pembangkangan manusia zaman sekarang terhadap seruan Tuhan untuk bertobat tidak menjadi alasan bagi Tuhan untuk membasmi manusia-manusia yang membangkang tersebut. Banyak cara Tuhan untuk membasminya. Ya, saya kurang tahu entah bagaimana orang Mesir dan orang Ukraina itu dibasmi sekarang, dan mungkin orang-orang lain dibasmi lagi. Ya, para ateis akan dibasmi lagi, dan orang-orang Kristen yang tidak patuh juga akan dibasmi lagi, karena banyak yang berpura-pura patuh kepada Tuhan padahal tidak patuh. Mereka mengingkari janji-janji Tuhan itu. Banyak orang Kristen yang mengingkari janji Tuhan kepada mereka, yakni menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kiranya dengan adanya firman ini kita perbaharui lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama, Tuhan,
Aku akan setia kepadamu sampai mati. Dan aku akan melakukan firman-Mu sebagaimana semakin diperjelas oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Harus kita katakan demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami renungkan. Mudah-mudahan dapat kami gunakan itu dan tuntun kami untuk semakin memperdalamnya. Terima kasih Bapak, Engkau lindungi negara kami sampai sekarang. Negara yang paling pluralistik di dunia ini. Dan lindungilah bangsa kami pada masa-masa masa-masa politik sekarang ini, agar tidak ada pertikaian yang memecah bangsa kami, dan semua pemimpin partai, pemimpin negara, pemimpin agama terus berlomba untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa kami, agar kami dapat melakukan prinsip negara kami, yakni berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan juga betul-betul dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kami semua bersatu di dalam naungan-Mu, walaupun kami berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku dan lain-lain. Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.